Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang kami buat dengan judul Usaha Keripik Jago Rasa Chips. Di sini kami akan mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nadia Quraini, Nadia Tusolehah, saya sendiri Niputu Ayu Listiani, dan yang terakhir yaitu Rahdi Mistahul Rajab. Baiklah, bagian pertama yaitu pendahuluan akan dipresentasikan oleh Nadia Quraini. Untuk Nadia Quraini dipersilahkan. Di Indonesia, salah satu peluang usaha yang masih terbuka lebar adalah usaha di bidang makanan ringan. Hal ini dilihat dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Semakin ketatnya persaingan dalam usaha kuliner membuat para pelaku bisnis sekarang ini harus pintar membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dalam berbisnis kuliner. Salah satu usaha yang masih menjanjikan adalah usaha keripik, budidaya umbi-umbian. Bahan bakunya merupakan jenis tanaman khas di Indonesia, sehingga melalui kegiatan usaha ini dapat mengangkat dan mempromosikan makanan Nusantara menjadi makanan populer di masyarakat. Selain itu juga, diharapkan dari usaha ini dapat memanfaatkan dan ikut kerjasama dengan para pembudidaya atau petani yang ada. Peluang bisnis Jago Rasa Chips sangat menjanjikan karena budaya konsumsi dan kebiasaan makan atau mencicipi makanan ringan hampir digemari oleh setiap orang, baik itu dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa. Adapun prioritas masalah dari kegiatan ini adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa usaha Jago Rasa Chips ini merupakan usaha yang masih sangat menjanjikan ke depannya. Namun di sisi lain, usaha ini masih memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi dalam bisnis usaha Jago Rasa Chips ini adalah keberadaan kompetitor yang menjalankan bisnis sejenis. Oleh karena itu, untuk bisa memajukan usaha keripik ini perlu diberikan suatu sentuhan yang bisa membedakan usaha ini dengan usaha yang lain sejenisnya. Lalu tujuan dari kegiatan ini adalah 1. Menyajikan menu makanan baru yang sehat dan bergizi bagi masyarakat umum. 2. Menarik minat bagi orang yang kurang menyukai sayur. 3. Mendirikan usaha mandiri. Dan 4. Membuka lapangan pekerja bagi masyarakat atau mahasiswa. Kegiatan ini juga mempunyai manfaat antara lain: 1. Dapat menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa pelaksana. 2. Masyarakat hidup sehat dengan cara makan makanan bergizi. 3. Memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa. 4. Menyediakan lapangan kerja untuk orang lain. 5. Pelaksana bisa mendapat keuntungan finansial dari kegiatan ini. Dan kita juga bisa membantu para petani yang bermitra dengan kita untuk memasarkan produk yang telah mereka hasilkan. Serta adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1. Menambah variasi jenis keripik dengan memanfaatkan singkong, ubi, serta labu menjadi produk keripik Jago Rasa Chips. 2. Salah satu peluang usaha yang memiliki prospek yang baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dan 3. Membuat keripik ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual guna, di mana dengan adanya inovasi ini dapat memberikan pilihan baru produk keripik terhadap konsumen. Kemudian ada variasi rasa dari Jago Rasa Chips. Di sini kami memiliki 9 variasi rasa yang dapat dipilih oleh konsumen. Yang pertama, ada combined chips atau keripik gabungan dari singkong, ubi, dan labu. Yang kedua, ada original cassava chips atau keripik singkong rasa original. Yang ketiga, ada sweet cassava chips atau keripik singkong manis. Yang keempat, ada spicy cassava chips atau keripik singkong pedas. Yang kelima, ada sweet potato chips atau keripik ubi manis. Yang keenam, ada spicy sweet potato chips atau keripik ubi pedas. Yang ketujuh, ada original pumpkin chips atau keripik labu rasa original. Yang kedelapan, ada sweet pumpkin chips atau keripik labu manis. Dan yang terakhir, kesembilan, ada spicy pumpkin chips atau keripik labu pedas. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi. Gambaran umum rancangan usaha. Poin A, keunikan atau keunggulan produk. Seperti yang kita ketahui, setiap pengusaha pasti memiliki keunikan atau keunggulan produk mereka masing-masing. Begitupun dengan usaha keripik Jago Rasa Chips ini. Usaha keripik Jago Rasa Chips ini memiliki keunikan atau keunggulan produk diantaranya: 1. Bahan baku mudah didapatkan. 2. Variasi rasa yang berbeda-beda.
3. Variasi bahan yang baru dalam penjualan keripik, yaitu keripik dengan bahan labu. Tentunya tanpa menghilangkan keripik favorit masyarakat, yaitu keripik singkong dan ubi. 4. Kemasan baru atau kemasan 3-in-1 dengan mencampurkan ketiga bahan tersebut dalam satu kemasan. Kelima, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan dengan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Keenam, proses produksi yang dijamin higienis dan halal, serta tanpa bahan pengawet atau bahan kimia lain yang berbahaya. Dan yang terakhir, harga yang ditawarkan pun terjangkau. Bagian B, pangsa pasar. Produk keripik Jago Rasa Chips ini memiliki peluang yang cukup besar karena banyak orang yang suka dengan keripik dan masih banyaknya orang yang belum mengetahui keripik berbahan labu. Hal ini memicu rasa penasaran masyarakat akan rasanya. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan dari masyarakat, baik itu kaum pelajar, mahasiswa, pengajar, kaum muda maupun tua, dan lain sebagainya. Dengan target seperti yang disebutkan, maka kami menentukan lokasi usaha Jago Rasa Chips ini nantinya harus berada di tempat strategis dan dekat dengan keramaian atau sering dilalui banyak masyarakat. C. Lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan salah satu faktor terpenting sebagai tempat penunjang kegiatan suatu usaha, karena akan mempengaruhi dapat tidaknya keberlangsungan usaha tersebut dalam jangka panjang. Ketidaktepatan dalam menentukan pilihan lokasi dapat berakibat kerugian besar bagi pengusaha atau sebuah perusahaan, bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan usaha keripik Jago Rasa Chips ini dalam memilih lokasi usaha, antara lain 1. Lokasi usaha yang strategis atau mudah dijangkau. Pastinya untuk menarik konsumen agar mendatangi lokasi. 2. Lokasi yang dekat dengan keramaian atau sering dilalui banyak orang. 3. Lokasi usaha yang berada di daerah padat penduduk. Dan yang keempat, lokasi yang dekat dengan perumahan, perkantoran, wisata, sekolah, dan lain-lain. Untuk itu, kami telah memilih lokasi usaha kami, yaitu di Cakranagara, Kota Mataram. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu pengamatan lingkungan. Jadi, setelah kami mengamati lingkungan di sekitar, kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat itu cenderung gemar memakan makanan ringan atau camilan. Selain itu, di lingkungan kami merupakan tempat yang strategis gitu untuk membuka sebuah usaha kuliner. Sehingga kami merasa bahwa usaha makanan ringan akan sangat baik dilakukan di sini dan juga lebih mudah menjajakannya ke masyarakat. Karena hal ini, kami juga terinovasi untuk memulai usaha Jago Rasa Chips. Jago Rasa Chips ini merupakan keripik yang kami buat dengan olahan singkong, ubi, dan labu, yang memiliki ciri khas berbeda dari keripik biasanya karena kami membuat inovasi combined taste dari ketiga bahan tersebut. Selain itu, kami juga menyiapkan banyak varian lain dengan rasa yang menarik dan enak, sehingga dapat menarik masyarakat untuk mencobanya. Dengan kondisi lingkungan sekitar yang mendukung, kami rasa suatu kemungkinan yang cukup besar bahwa hal ini dapat mendorong berkembangnya usaha makanan ringan yang akan kami jalankan. Selanjutnya yaitu pembuatan planning usaha. Setelah mendapatkan ide untuk mendirikan usaha, kita butuh membuat planning usahanya. Dalam planning usaha dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kita jalankan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu membuat keripik dari singkong, ubi, labu, dan berbagai varian. Dengan poin utama yaitu combined chips. Jadi combined chips ini merupakan gabungan dari ketiga bahan olahan tersebut. Hal ini kami maksudkan agar konsumen tuh lebih luas dalam memilih varian rasa yang disukai. Dan juga konsumen mendapatkan inovasi rasa baru dari mixed chips combined taste yang kami buat. Yang kedua yaitu menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, menyebarkan brosur atau selebaran yang berisi tentang keunikan, keunggulan, serta manfaat yang didapat dari produk Jago Rasa Chips ini. Yang keempat yaitu menawarkan produk secara langsung maupun via online kepada teman-teman dan masyarakat sekitar, sehingga usaha yang kita jalankan ini lebih banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu persiapan usaha. Persiapan usaha yang dimaksud adalah kita dapat mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang akan kita jalani saat ini.
seperti kita menyiapkan peralatan dan bahan-bahan apa saja gitu yang dibutuhkan untuk memulai usahanya, sekaligus merencanakan dan merancang media promosi yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha ini. Yang terakhir yaitu memulai usaha. Setelah segala persiapan yang dilakukan tertata dengan rapi dan terlaksana dengan baik, maka kita bisa memulai usaha Jago Rasa Chips ini. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, ada biaya kegiatan program. Dalam membuat suatu usaha, tentu saja kita memerlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Adapun beberapa jenis pengeluaran dari usaha Jago Rasa Chips ini seperti yang pertama ada peralatan penunjang. Di sini kami menetapkan biaya untuk peralatan penunjang adalah 790.000. Yang kedua, ada bahan habis pakai dengan biaya Rp279.000 dan 3 lain-lain. Kami tetapkan di sini biaya untuk lain-lain adalah Rp100.000. Berikut rincian dari jenis pengeluaran yang kami butuhkan. Yang pertama, peralatan penunjang. Kami memerlukan kompor gas dan tabung gas dengan harga Rp500.000. Yang kedua, kami memerlukan wajan atau panci dengan harga Rp75.000. Yang ketiga, sutil Rp25.000. Yang keempat, alat pemarut keripik harganya Rp15.000. Yang kelima, wadah keripik harganya Rp35.000. Yang keenam, tirisan minyak dan wadah penampung minyak senilai Rp40.000 dan 7 alat perekat plastik itu Rp100.000. Dan rincian dari bahan habis pakai yang kami butuhkan, yang pertama ubi Rp50.000, yang kedua singkong Rp50.000, yang ketiga labu Rp50.000, yang keempat minyak goreng 2 liter Rp30.000, yang kelima gula 1 kg Rp13.000, yang keenam mentega atau margarin 1 kg senilai Rp14.000, yang ketujuh cabai rawit setengah kilogram Rp40.000, yang kedelapan garam Rp7.000, yang kesembilan plastik kemasan Rp25.000. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.